Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my lovely students. How are you today? Alhamdulillah. I hope all of you are very healthy and very happy. Welcome back to English class with Ustazah Intan. Selamat datang kembali ya teman-teman di kelas Bahasa Inggris bersama Ustazah Intan. Nah, untuk hari ini kita belum ada penambahan materi. Insya Allah hari ini kita akan mengerjakan latihan atau exercise yang sudah Ustazah siapkan dan juga yang ada di buku tulis kalian. So, without any further ado, are you ready to study English with me? Sudah siap belajar bahasa Inggris hari ini bersama Ustazah Intan? Siap dong. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai materinya, sebelum kita mulai latihannya, there are some things to do before study. And as always, here are the things to do before study. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum belajar. The first one is always intention atau niat. Mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu. Kita luruskan niat belajar kita hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa niat itu penting? Karena kita akan dicatat sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita juga akan mendapatkan seperti yang kita niatkan. And the second one is ablution atau berwudu. Nah, buat teman-teman yang belum berwudu, silahkan mengambil air wudu dulu, kemudian nanti kita kembali lagi belajar bersama-sama. Kenapa sih harus berwudu? Karena memang ketika belajar kita diharapkan dalam keadaan suci dulu ya, supaya juga kita bisa lebih segar dalam menerima materinya. And the third one is attention atau memperhatikan. Nah, kalau kalian saat ini dalam kondisi yang belum fokus, silahkan duduk rapi dulu, duduk tenang, diperhatikan materinya, kemudian nanti baru bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi apa-apa yang sudah Ustazah sampaikan nanti silahkan diperhatikan ya. And the last one is documentation atau mencatat atau catatan. Jadi silahkan buat teman-teman yang belum mempersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan alat tulisnya dulu karena pastinya kita akan mencatat beberapa poin penting dalam hari ini, dalam materi hari ini ya. And also before we continue our class, before we jump to the material, let's pray together first. Pray, shall we? Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Okay, so do you remember this picture? Ada yang masih ingat nggak sama gambar ini?
Gambar ini kita pelajari pekan lalu ya, karena kita sedang menyebutkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini kan kemudian setelahnya pasti ada pertanyaan tuh. Kalau kalian masih ingat, masih dong. Pasti ada pertanyaan, what's the matter? Apa yang terjadi gitu. Kemudian karena ini headache, dijawabnya I have got a headache. Oke, dan hari ini kita akan mengerjakan latihan soal tentang have got. Ini akan kita pelajari hari ini. Silahkan sebelum dikerjakan soalnya, diperhatikan penjelasannya dari Ustazah dulu ya. Alright, and here we have the formula of how to use have got or has got. Jadi di sini kita memiliki rumus penggunaan have got sama has got ya. Kapan sih kita harus memakai have got? Atau kapan juga sih kita harus pakai has got? Dan untuk memahaminya silahkan diperhatikan rumus di bawah ini. Nah, di sini ada formula dari mulai subjek, kemudian have got atau has got, kemudian objeknya. Perhatikan, di sini ketika kita memiliki subjek I, you, they, we, kita memakai have got. Ya, jadi have got itu dipakai untuk subjek I, you, they, dan we. Oke, paham ya? Kemudian ditambahkan objeknya. Objeknya bisa banyak, bisa a headache, a big house, a new car, dan sebagainya. Kemudian ketika kita memiliki subjek he, she, it, ini akan memakai has got. Jadi has got itu dipakai ketika subjeknya he, she, it. Lalu sama saja ditambahkan dengan objeknya. A headache, a big house, a new car, dan sebagainya. Nah, untuk lebih pahamnya silahkan lihat example di bawah ini. Nih, kalau dirangkai menjadi sebuah kalimat, nih kalau you, nih ya, you pasti dia memakai have. You have got a headache. Kemudian kalau they, seperti yang rumus di atas juga pakai have got. Have got. Jadi they have got a big house. Kemudian kalau she, tadi she kan beradanya di mana? Beradanya di bawah ini ya, she. Dia pakainya has got. Jadi she has got a new car. Nah, sama. Kemudian kalau dia Tony itu kan laki-laki. Dia laki-laki, jadi masuknya ke he. Maka dia juga memakai has got. Tony has got a stomachache. Oke, itu untuk bilangan positif. Ya, ini untuk bilangan positif. Lalu bagaimana untuk bilangan negatif? Setelah ini. Dan sekarang kita ke bagian negatifnya. Lihat formulanya. Masih sama ya seperti di awal tadi. Ketika subjeknya I, you, they, we, dia memakai have got, haven't got. Jadi haven't got atau have not got sama saja. Kemudian baru dikasih objek, a headache, a big house, dan sebagainya. Lalu ketika subjeknya she, he, it, kita memakai hasn't got atau has not got, sama aja. Kemudian baru diberi objeknya. Lalu bagaimana sih kalau dirangkai dalam sebuah kalimat? Silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada example-nya ya. Yang pertama, you haven't got a headache. Nah, bisa ya? Sama kalau they haven't got a big house. Kemudian kalau dia adalah she, maka pakainya hasn't. She hasn't got a new car. She hasn't got a new car. Kemudian kalau Tony, karena dia laki-laki,
dia memakai he, jadi sama. Jadi Tony hasn't got a stomachache or Tony has not got a stomachache. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan atau interrogatif. Nah, interrogatif ini kita memakai rumus agak dibalik. Nah, tadi kan kalau subjeknya di awal, kalau interrogatif atau kalimat tanya itu have sama has-nya di awal. Nah, ini tinggal dilihat aja, kalau subjeknya Ayu Dewi, maka memakai have. Nah, ya. Kemudian dikasih got, kemudian baru objeknya. Sama, ketika di sini subjeknya he, she, it, maka dia memakai has. Dan ditambah got, lalu baru objeknya. Gitu ya. Sekarang dilihat contohnya. Have you got a headache? Nah, lihat ini. Have you got, gitu ya. Have you got a headache? Kemudian yang kedua, have they got a big house? Nih, karena masih pakai they, jadi memakainya have. Have they got a big house? Nah, karena lihat nih, yang ketiga pakai she, maka dipakainya has. Has she got a new car? Bisa ya. Kemudian kalau yang terakhir, ini Tony karena dia laki-laki juga memakai has. Has Tony got a stomachache? Oke, do you understand? Bisa difahami cara menggunakan have sama have sama has maksudnya. Jadi dilihat dulu subjeknya. Kalau subjeknya ini Ayu Dewi, makainya have. Kalau subjeknya he, she, it, memakai has. Oke. Dan di sini cara menjawabnya ada dua. Ketika ditanyanya bernada positif, maka jawabannya menjadi yes, I have, gitu. Jadi kalau misalnya lihat nih, kalau di sini kita pakai have you got a headache? Kalau kalian ditanya, apakah kamu lagi sakit kepala? Kalau kalian sakit kepala, kalian bisa menjawab, yes, I have. Kalau kalian tidak sakit kepala, kalian bisa menjawab, no, I haven't, gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini, jadi kalau yes, itu pakai, yes, they have, yes, she has, yes, he has, dan sebagainya. Kalau negatif, no, they have not, no, they haven't, atau no, she hasn't, no, she has not, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah task kalian yang pertama. Ini soal yang pertama yang harus kalian kerjakan. Silahkan soal ini ditulis di buku tulis, kemudian dijawab ya. Jadi fill in the blanks with have got or has got. Jadi kalian nanti memilih dari subjeknya ini, dari subjek yang udah ada, Susan, they, you, we, dan sebagainya. Silahkan diisi di sini, yaitu isian sesuai dengan have got atau has got. Bisa ya? Jadi yang ini silahkan dicatat kemudian dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Dan sekarang we move to pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti ini untuk menggantikan subjek ketika dia menjadi objek. Nah, lihat ini. Kalau subjeknya ini adalah I, maka kata ganti atau pronounnya menjadi me. Kalau you menjadi masih you. Kalau they menjadi them. Kalau we menjadi us. Kalau he memakai him. Kalau she memakai her. And kalau it tetap it. Jadi kan biasanya subjek itu berada di awal kalimat. Nah, kalau kita memakai pronoun berarti subjek ini pindah menjadi objek. Makanya dia memakai yang ini, tidak memakai yang subjek lagi. Kemudian kalau Tony, dia kan juga laki-laki, dia memakai him. Tina, dia laki-laki, dia perempuan, dia memakai her. Kemudian kalau Tony dan Tina, itu kan mereka ya, mereka kan they. Mereka pakainya them.
Bisa difahami? Kita lanjut ke contohnya. Oke, di sini ada pertanyaan. What's the matter with him? Ada apa dengan dia? Nah, ini dia laki-laki kan? Dia laki-laki di sini. Kita memiliki dia laki-laki atau him. Maka jawabnya bagaimana? He has got a headache. Nah, he. Lihat ya tadi ya. Di sini kan kita memiliki he. He di mana? He di sini. Kata gantinya him. Sama. Ketika di sini what's the matter with him? Ada apa? Ada masalah apa dengan dia? Dia laki-laki. Maka jawabannya subjeknya menjadi he. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. What's the matter with them? Nah, ini kata pakai them. Them itu apa? Them tadi. Them. Them itu ada di sini. Berarti jodohnya apa? They. Oke. Maka selanjutnya jawabannya pasti ada they-nya. Ya kan? They have got a fever. Mereka sedang sakit panas. Jadi kalau they, kata gantinya them. Kalau them, subjeknya berarti they. Gitu ya. Dan yang selanjutnya, what's the matter with her? Nah, pakai her. Her itu yang mana ini ya? Her ini jodohnya sama siapa? Sama she. Maka jawabannya juga akan seperti itu. She has got a cock. Nah, kita pakai she karena di sini she, pasti di sini her. Gitu ya teman-teman. Bisa kan ya untuk mencoba mencari kata gantinya. Jadi dilihat subjeknya. Kalau subjeknya apa, baru kita bisa menentukan kata gantinya. Oke, untuk tambahan, coba perhatikan. What's the matter is a phrase we use when we want to find someone is upset. Jadi what's the matter ini digunakan untuk apa sih, Us? Untuk menanyakan ketika kita menemui seseorang dalam keadaan bersedih atau kurang enak gitu ya, atau kurang baik, dalam kondisi yang kurang baik. Nah, bisa juga dipakai menjadi what's wrong atau what's the problem. Jadi, mulai dari what's the matter, kemudian what's wrong, kemudian what's the problem, dia memiliki makna yang sama. Terserah kalian mau memakai yang mana. Boleh semua. Tapi di sini kita masih belajar tentang what's the matter. Oke, bisa difahami. And the next one. Oke. Kita ke soal nomor 2 ya, task 2. Di sini Ustazah akan memberikan contohnya. Fill in the blanks with what's the matter with correct pronoun. See the example down below. Silakan nanti dijawab menggunakan kalimat what's the matter yang sudah ditambahkan pronounnya yang benar. Silakan diperhatikan contohnya. Nah, di soal nanti akan seperti ini. Oh, poor Andy, he can't go with us. Nah, kalian tugasnya adalah mencari jawabannya yang di sini. What's the matter with him? Nah, ini kan tadi sudah menggunakan kata Andi ya di sini. Andi kan dia laki-laki. Maka kata ganti dari dia laki-laki apa? Him. Oke, gitu ya. Jadi, oh, poor Andy, he can't go with us. Jawabannya, what's the matter with him? Oke, sudah paham ya? Lalu latihannya ada di halaman 29. Answer the question on the page 29. Jadi silahkan nanti tugas yang pertama adalah yang ada di layar tadi. Kemudian tugas yang kedua adalah di buku paket kalian halaman 29. Silahkan dikerjakan dan ditulis dengan rapi. Kemudian nanti seperti biasa dikirimkan ke Ustazah Intan maksimal jam 6 sore. Oke? Okay, that's all for today's exercise. Before we close our class, let's pray together first. Pray, shall we?
Doa sesudah belajar. Okay, and that's all for today's English class with me. Thank you so much for your attention. And I'm sorry if there are some mistakes. Ustazah berterima kasih kepada kalian, jazakumullahu khairan, atas partisipasinya yang sudah antusias dalam mengikuti materi pelajaran hari ini. Dan juga Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow our social media on SAIC Ponorogo. Jangan lupa ya diikuti, di like juga. Kemudian kita berjumpa kembali insya Allah pekan depan. See you and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.